Hai, kembali lagi sama aku Nurul Kusa. Kali ini aku mau review buku yang sudah tidak asing lagi. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu tentang novel ini, yaitu Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi. Perempuan di Titik Nol, judul yang sangat menarik. Novel ini bercerita tentang seorang perempuan namanya Firdaus ya, dan seorang perempuan Mesir yang hidupnya penuh dengan kekerasan dan penindasan seksual. Kisahnya disampaikan melalui sudut pandang seorang penulis. Beliau adalah seorang dokter atau peneliti, dan beliau bertemu Firdaus ketika Firdaus sedang di titik terendahnya saat dia sedang di penjara dan akan mengalami eksekusi mati. Tapi kenapa Firdaus bisa sampai di penjara atau dia akan menjalani eksekusi mati? Firdaus lahir dari keluarga yang tidak mampu dengan sosok seorang bapak yang tidak bertanggung jawab dan seorang ibu yang memilih mempertahankan pernikahannya dengan bapaknya yang kita bisa sebut kalau untuk saat ini adalah bapak yang toksik. Dan Firdaus bertahan hidup di keluarga yang penuh dengan kekerasan mental, fisik, bahkan kekerasan seksual. Masa kecilnya dipenuhi dengan trauma, bahkan bukan hanya keluarganya. Orang-orang terdekatnya yang masih ada ikatan keluarga juga melakukan pelecehan seksual kepada Firdaus. Sampai akhirnya dia dipaksa menikah. Anak kecil bernama Firdaus yang memiliki cita-cita, memiliki keinginan yang tinggi dalam dunia pendidikan, dia dipaksa menikah dengan seseorang yang usianya sudah lebih tua hanya karena laki-laki tersebut diharapkan dan menurut masyarakat, menurut orang-orang terdekat Firdaus mampu memberikan kelayakan hidup yang layak untuk Firdaus, memberikan jaminan-jaminan yang panjang untuk Firdaus tanpa menyadari bahwa pilihan tersebut adalah sama saja memasukkan Firdaus pada jurang yang lebih dalam. Akhirnya Firdaus memilih kabur, dia melarikan diri dari suaminya, dan satu hal yang dibawa oleh Firdaus adalah ijazahnya. Dia menenteng ijazahnya. Dia kesana kemari dan berharap seseorang akan menerima. Aku loh, perempuan, anak kecil yang sangat peduli dengan pendidikan, dia lari ke banyak masyarakat. Tapi tahu tidak, apa yang dia dapatkan bukanlah pertolongan. Justru kekerasan fisik selanjutnya. Justru kekerasan verbal selanjutnya. Firdaus berpikir, Firdaus merasa ketika dia menenteng ijazahnya dan menunjukkan kepada masyarakat, aku perempuan berpendidikan, aku memiliki ijazah, dan aku memiliki kemampuan. Dia berpikir masyarakat akan menolongnya, dunia akan menolongnya. Tapi ternyata dunia tidak sesederhana itu. Firdaus menemukan kekejaman-kekejaman lainnya. Dia menemukan hal-hal yang tidak dia sangka-sangka. Hingga akhirnya takdir membawa Firdaus untuk menjadi seorang pelacur. Dari kisah Firdaus, aku belajar bahwa orang terdekat bisa melakukan tindakan-tindakan keji yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Atau mungkin bahkan ketika Firdaus memutuskan menikah, dia memiliki seorang suami yang seharusnya melindungi Firdaus, tapi ternyata lelaki itu hanya memanfaatkan kekuasaan. Aku loh suami, aku memiliki kendali tertinggi dalam keluarga kecil ini. Bukan kenyamanan yang Firdaus dapatkan. Cacian, makian, bahkan kehidupan yang lebih mengekang. Bahkan ketika Firdaus lebih memilih keluar dari zona itu, dunia juga tidak ramah pada perempuan. Dunia juga tidak ramah pada Firdaus. Dan siapa yang paling menakutkan dalam novel ini adalah laki-laki. Bagaimana laki-laki selalu berpikir bahwa perempuan selalu bisa ditaklukkan, bahwa perempuan selalu bisa digenggam, dan perempuan selalu bisa dibeli dengan kekuasaan dan uang. Ada percakapan-percakapan menarik dalam buku ini yang saya rasa menjadi sebuah pengingat. Lelaki tidak tahu nilai seorang perempuan. Firdaus, perempuan itulah yang menentukan nilai dirinya. Semakin tinggi kau menaruh harga diri bagi dirimu, semakin dia menyadari hargamu itu sebenarnya. Dan dia akan bersiap untuk membayar dengan apa yang dimilikinya. Dan bila dia tidak memilikinya, dia akan mencuri dari orang lain untuk memberinya apa yang kau minta. Lantas, apakah perempuan bisa menjadi pelacur agar bisa dibeli dan dihormati, dan dia bisa menentukan harga dirinya? Karena pada dasarnya, jika perempuan dan laki-laki terikat dalam sebuah hubungan, maka yang berhak atas kuasa kendali pada hubungan tersebut adalah laki-laki. Kalau pelacur bisa dibeli, lantas kekuasaan tertinggi mana yang dimiliki perempuan? Dia menjadi berpendidikan atau dia menjadi pelacur? Memang pada pandangan masyarakat pelacur memang buruk, tapi dia bisa menentukan harga dirinya.
Lantas dalam sebuah hubungan bisa atau tidak? Lantas pada kenyataannya bagaimana? Tentu saja, tak seorang pun dapat menyentuh saya tanpa membayar harga yang sangat tinggi. Kau lebih muda dari saya dan lebih terpelajar, dan tak seorang pun mampu mendekatimu tanpa membayar 2 kali lebih banyak daripada yang dibayarkan kepada saya. Ada pepatah mengatakan bahwa lelaki itu adalah singa. Dia akan mengejar perempuannya. Dan apakah selamanya laki-laki akan memilih mengejar untuk memuaskan rasa penasarannya? Buku ini menjawab, lelaki revolusioner yang berpegang pada prinsip-prinsip sebenarnya tidak banyak berbeda dari lelaki lainnya. Mereka mempergunakan kepintaran mereka dengan menukarkan prinsip mereka untuk mendapatkan apa yang dapat dibeli orang lain dengan uang. Revolusi bagi mereka tak ubahnya sebagai seks bagi kami, sesuatu yang disalahgunakan, sesuatu yang dapat dijual. Seks bisa dibeli, perempuan bisa dibeli. Lantas, apa yang ditawarkan dunia untuk pada perempuan? Novel ini mengajarkan bahwa kebebasan tidak selamanya tentang kebenaran. Di titik nol Firdaus yang dia alami, bahkan ketika dia akan mengalami eksekusi mati atas apa yang dia lakukan, dia tetap teguh. Firdaus tetap teguh bahwa harga dirinya adalah harga mati. Mungkin apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, tapi hidup adalah pilihan. Dunia sudah menghancurkan mimpi-mimpinya, dan laki-laki sudah menindasnya habis-habisan. Laki-laki di sini selalu berpikir bahwa dia memiliki kekuasaan tertinggi. Dengan uang, dengan kekuasaan, perempuan bisa dipegang. Tapi Firdaus membantah itu semua dengan satu tindakan. Dan sampai dia akan mengalami eksekusi mati, dia tetap yakin bahwa apa yang dia lakukan benar. Inilah kebebasan sesungguhnya. Kebebasan sejati dan harga diri adalah kebebasan yang absolut. Buat kalian yang ingin membaca Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El Saadawi, buku ini cukup ringan, hanya 170 lebih halaman. Masalahnya terdengar sepele, tapi masih sangat relevan hingga saat ini. Buat teman-teman yang mungkin punya pandangan lain tentang Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi, mari kita diskusi di kolom komentar. Sangat menerima masukan dan diskusi yang mengantarkan pada pandangan-pandangan baru. Terima kasih, selamat membaca dan semoga bermanfaat. Saya Nurul Kusa, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!